Oke, part 3 dari live kita. Kayaknya memang setiap 10 atau 15 menit ya kita salah satunya loading, jadi nggak apa-apa. Teman-teman silahkan yang mau bertanya tadi yang belum sempat dijawab, silahkan bertanya ulang, silahkan. Dan juga kita masih ada waktu beberapa menit lagi dengan Miss Dina dan kita bisa kepoin lagi sambil menunggu Miss Dinanya bergabung. Jadi besok teman-teman ada tes TOEFL pukul 9 pagi ya, jam 9 pagi. Dan teman-teman cukup membayar 50.000 aja untuk hari ini. Silahkan daftar ke admin, nomornya bisa dilihat di bio Instagram ini. Dan juga nanti teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat yang ada sertifikat resmi dari Flip yang ada tertera SK Diknas dari Kediri. Alhamdulillah. Susah banget ya, kayak 15-10 menitan keluar gitu. Ya, salah tuh. Aduh, pecinta filter nih. Soalnya aku nggak dandan nih. Gak apa-apa, Miss. Aku juga enggak loh. Ini karena bantuan lampu nih, kayaknya nih. Saya dibantu lampu masih jelek. Oke, Miss, lanjut tadi dari mana ya? Oke, kenapa memilih Korea ya? Lanjut, saya mau bertanya lagi nih. Ada nggak sih alur yang berbeda, Miss Koika, dari beasiswa-beasiswa lainnya? Alur yang berbeda dari lainnya? Alurnya sama, bedanya ya cuma proses di awal tadi minta rekomendasi itu tadi. Itu yang lain sama. Nah, benefitnya ini menurutku Koika itu benefitnya tuh banyak. Benefitnya lebih banyak. Uang sakunya tuh lebih banyak dari GKS. Wih, mantap. Dan kita nanti kalau datang di bandara itu udah dijemput sama petugas Koikanya langsung. Jadi kita langsung di depan bandara itu langsung dijemput. Jadi kita benar-benar diarahkan, taksi udah dipesankan, hotel udah dibukingkan untuk karantina. Dan itu nggak motong sama uang beasiswa kita gitu. Dan dormitory udah dibukingkan juga, Iya. udah dibayarkan sama kampus gitu. Uh, Kalau di proses-prosesnya itu nggak ada yang beda sih, Miss. Justru kalaupun ada yang beda mungkin pas sudah berangkat dan itu lebih ke benefit gitu. Kalau Koika ini harus, maksudnya kan biasanya beasiswanya dulu gitu ya, Miss. Ini balance nggak sih beasiswa sama kampus atau gimana, Miss? Kampusnya dulu atau dua-duanya harus ada gitu? Bareng. Bareng Kalau ya? proses itu jadi kalau kamu keterima kampus, berarti kamu keterima beasiswanya. Misalnya kayak Koika itu cuma mengirimkan administrasi kita gitu, memenuhi standar Koika nggak gitu. Tapi Koika itu menurutku nggak ketat sih, nggak sampai nyeleksi substansi gitu. Sepanjang semua persyaratan udah ada, udah di checklist, terchecklist gitu, terus dikirimkan ke kampus. Nah kayak KGSP sih sebenarnya. Terus kampus itu, tapi bedanya kampus itu yang menentukan kuota. Nah, kita tuh saingan sama negara-negara lain dan bukan sama peserta juga gitu. Jadi benar-benar saingannya itu bukan kayak KGSP yang ada kuota 30 gitu. Terus nanti kampus ngasih rekomendasi, terus nanti pemerintah Korea yang nyeleksi lagi gitu buat mengepasin kuota gitu. Nah, kalau Koika tuh enggak. Jadi semua dikirimkan ke kampus. Jadi ke kampus benar-benar yang nyeleksi. Jadi kalau ada yang beruntung satu jurusan itu ada 5 orang Indonesia satu kelas. Nah, ada juga yang sekelas cuma 1 orang. Jadi itu benar-benar kayak apa ya? Benar-benar persaingan bebas di jurusan itu gitu. Jadi Oke. strateginya jurusan yang kiranya peminatnya nggak terlalu banyak, biar chance buat keterimanya tuh semakin banyak enggak gitu. Oke. Berarti kalau beasiswa Koikanya ini nggak ada batasan, cuman kita saingannya itu sama yang daftar di kampusnya gitu ya, di jurusan yang ada di kampusnya gitu ya, Miss ya?
Tapi aku bilang nggak ada batasan tuh bukan berarti kayak membuka sebanyak-banyaknya, nggak. Tetap ada kuota. Program ini 20 orang gitu. Maksudnya yang nggak ada batasan tuh nggak ada batasan dari Indonesia gitu. Oke, oke. Kalau waktu apply beasiswa nih, Miss, ada nggak sih yang kayak butuh bantuan, misalnya esainya, personal statementnya, kayak gitu, ada nggak, Miss Dina? Enggak, semuanya aku tulis berdasarkan pengalaman pribadi aku, keresahan-keresahan pribadi aku, kenapa aku pengen sekolah lagi, terus kenapa aku butuh butuh meraih S2 di Korea, terus itu bener-bener ini sih extraordinary dari pemikiranku sendiri sih, dan nggak ada proofreading gitu kan maksudnya, itu aku nggak ada. Iya betul, dari Dan proofreading. itu juga kalau KGSP itu kan dari formnya dari KGSP kan, esai-esainya gitu. Nah kalau ini tuh kita benar-benar dari kampus, jadi kayak misal ke SNU gitu, formatnya ya format dari SNU. Kalau ke Yonsei formatnya format dari Yonsei. Berarti dua ya challenge-nya, maksudnya kan lumayan juga dari dapat dapat LOE, harus dapat LOE sama beasiswa gitu. Apa mereka barengan gitu waktu pengumumannya, Miss? Halo? Itu bareng. Jadi kalau misal kita bisa keterima di kampusnya, kita udah keterima beasiswanya, karena jurusan itu Oh, I see, I see. jurusan istilahnya tailor. Jadi kayak itu jurusan tuh emang bener-bener di-create buat buat our di Koika doang gitu. Nah, tapi dalam kelas-kelasnya kita tuh bisa ketemu sama orang reguler juga di Oke, oke, kelas-kelas oke. tertentu. Kalau menurut Miss Dina, yang faktor apa sih yang membuat Miss Dina lolos itu? Menurut Miss Dina dari tahapan apply itu, Miss? Ya, loading lagi nih. Oke. Okay. Halo Miss, agak susah ya kalau di Instagram. Kalau live bareng di Instagram agak susah ya teman-teman. Mungkin kita lain kali bisa sharing-sharing bareng, karena lumayan juga waktu sekarang itu banyak, maksudnya di tahun ini banyak sekali kabar dari alumni Fleet English yang mendapatkan beasiswa dari Miss Dina Korea, Mr. Jeffrey kemarin lolos LPDP ke Inggris, terus abis itu ada Mr. siapa ya, lupa saya, dan itu kelas online kelas dan lolos di Thailand, dan ada beberapa lagi gitu. Yang Oke. Okay. Semoga segera. Oke. Okay. Miss Dina bisa denger nggak? Halo. ya, Udah denger belum, Miss? Udah ya? putus-putus. Oke. Okay. Kalau kalau saya sih jelas di Miss Dina, cuman agak buram. Dengar tapi putus-putus. Coba Oke. ngomong. Okay. Oke, okay. Saya bertanya lagi nih. Next pertanyaan. Tadi tahapannya di Koika ini semuanya online ya, Miss? Mulai dari administrasi, terus juga wawancara dan lainnya itu semuanya online ya? Oke. Okay. Sinyalnya ya. Mohon maaf teman-teman. Oh, ya. Semuanya online, tapi buat yang stay di Jakarta itu interviewnya sama profesor itu laptopnya, pokoknya device-nya itu disediakan oleh Koika Indonesia. Jadi kita datang ke kantor Koika Indonesia dan kita set up. Tapi jangan khawatir, buat yang di luar Jakarta itu bisa pakai device sendiri gitu. Cuma kita mungkin setting-settingnya gitu sendiri gitu. Tapi
Kalau yang di Jakarta disarankan buat tes langsung di kantor Koika Indonesia di Dirman SCBD. Oke. Kalau nanti nih kan Miss Dina sebentar hari Senin kayaknya udah keluar dari isomannya ya, maksudnya udah bisa keluar dari hotel isoman. Nah itu rencananya belajarnya online atau offline sih di sana, Miss? Untuk semester ini sementara online. Cuma kalau ke depan mungkin uh, pas ya semoga bisa offline sih. Saya juga kuliahnya di luar metropolitan Seoul area. Soalnya yang istilahnya PPKM level 4-nya itu kan Seoul, Incheon sama ya lupa daerah Busan, Daejeon itu juga. Nah, kalau misalkan saya kan di 80 kilo dari Seoul itu di Wonju itu nggak terlalu ketat ya, semoga bisa offline sih. Offline, ya betul, alhamdulillah. Ini ada Mister Doni nih. Halo Mister Doni. Temen Miss Dina yang selalu keluar di Pare, temen kemana-mananya. Nah, Teman balik nih Miss. Kalau dari pengalaman Miss Dina sih saya pernah tahu kalau Miss Dina pernah apply Chevening ya, tapi belum beruntung. Nah, pernah nggak sih Miss gagal di beasiswa lainnya juga gitu selain Chevening? Koika itu beasiswa ketiga yang aku apply. Jadi chevening aku gagal, KGSP aku gagal, ya dapat Koika. Okay. Jadi 3 kali ya, jadi 2 kali gagal ya. Pasti kalau saya rasa sih pasti teman-teman yang apply beasiswa pernah mengalami itu, tapi mungkin ada juga yang sekali apply langsung langsung berhasil karena mungkin apa namanya persiapannya yang matang juga gitu kan ya. Mulai dari IELTS juga saya yakin beberapa teman-teman di sini juga gimana strugglingnya mendapatkan IELTS, terus strugglingnya apply beasiswa kayak gitu pasti teman-teman pernah mengalami itu bagi yang sudah pernah. Nah, sebelumnya nih, Miss Dina kan bilang nih, waktu kuliah di UB ya, di UB, Miss Dina kan aktif di organisasi ya. Itu dalam bidang apa sih, Miss, yang mendukung Miss Dina untuk aktif di organisasi tersebut? Organisasi aku ada yang intra kampus, ada yang ekstra kampus. Kalau yang intra kampus aku ikut banyak lumayan sih, aku ikut sinematografi, ikut apa? Ikut BEM, ikut apa lagi ya? Aku pernah ikut Rohis juga gitu. Ngaruh nggak sih, Miss, itu ikut organisasi untuk apply beasiswa menurut Miss Dina? Ngaruh banget. Soalnya kayak misal orang PK-nya 3,89 itu banyak banget gitu loh. Apalagi aku yang IPK-nya 3,5 aja nggak ada gitu. Nah, yang bikin kita extraordinary itu menurut aku ya pengalaman kita, terus pengalaman organisasi kita, visi misi kita, terus apa yang udah kita lakukan buat merealisasikan cita-cita kita. Itu menurut aku yang bikin beda kita dari yang lain. Kalau sekedar IPK akademik itu aku yakin pasti semuanya udah banyak banget. Betul, betul. Jadi waktu kuliah itu Miss Dina tipe yang seperti apa nih? Pulang kuliah atau pulang organisasi? Kan Miss Dina juga sempat cerita nih kerja juga. Nah gimana itu cara membagi waktunya organisasi, kerja, kuliah? Gitu gimana Miss? Tapi ada sih orang yang bisa berhasil di ketiga-ketiganya gitu. Tapi kalau banyak dari mereka itu harus merelakan salah satu gitu. Kalau saya dulu itu memilih untuk sedikit merelakan akademik saya. Itu yang bikin IPK aku tuh nggak pernah kumlot, tapi stabil terus gitu. Nah, cuma aku tuh berjanji gitu loh, nggak boleh kurang dari segini. Jadi aku punya target.
punya kayak misalkan plan A, plan B, plan C. Kalau IPK nggak segini, aku akan segini. Soalnya aku tuh anaknya organisasi banget. Aku nggak pernah nggak ikut organisasi sejak semester 1. Wow, Gitu. amazing. Sampai aku lulus dan sampai aku kuliah sampai kerja pun aku masih tergabung ke organisasi kepemudaan gitu. Jadi kayak Oke, itu jadi tuh membantu banget buat kita nyari relasi, buat kita ini. Dan biasanya kalau kita ikut organisasi kan dia punya program kerja. Nah, program kerja ini itu yang mendorong kita buat mendekati apa yang kita pengenin gitu loh. Misal kayak aku kan suka banget sama desa, kan skripsi buku tuh tentang desa gitu. Nah, ketika aku ikut organisasi, aku pun bikin program kerja yang ke desa-desa. Nah, itu kan bisa buat masukin kita ke esai gitu. Nah, betul. dan bahkan aku ketika S2, aku keterimanya di program Gender and Rural Community Development, Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Desa gitu. Jadi semuanya tuh masih bisa disambung-sambungin gitu. Dan kalau kerja itu ya sih, aku malam kerja, pagi kuliah gitu. Terus di sela-sela kuliah organisasi. Tapi kan kita organisasi kan nggak yang setiap hari in charge kan, pasti Iya, cuma betul. hari-hari tertentu yang sangat sibuk. Ya, saat event-event tertentu. Jadi belum tentu ya IPK jelek, tapi kalau organisasinya bagus bisa mendukung ya. Tapi kalau bisa dua-duanya bisa mendukung, alhamdulillah gitu. Tetap gitu. Next question nih Miss Dina, apa sih yang membuat motivasi terbesar Miss Dina buat tetap kekeh ingin lanjut studi? Padahal Miss Dina udah kerja yang dipandang teman-teman Clippers semuanya ini ya yang sudah satu kelas dengan Miss Dina itu sudah enak gitu, udah nyaman gitu. Apa yang membuat Miss Dina kok pengen lanjut lagi gitu? Ini agak idealis ya, agak idealis. Hmm. Uh, yang jelas, aku tuh punya prinsip bijak ngadat lagi. Dengar, Miss? Nah, aku tuh kalau bisa kalau bisa itu terus berprogres gitu loh, Miss. Jadi kalau bisa itu otak itu nggak mati, tetap diajak berpikir gitu. Nah, kayaknya kalau misalkan aku cuma S1 aja gitu, ini ya, kalau aku cuma S1 aja itu bakal kayak aku stuck gitu loh. Sementara teman-temanku yang lain tuh uh, terus berkembang. Nah, aku tuh kayak pengen terus. Dan alasan kedua pengen ini sih, aku pengen membuktikan kalau misalkan keturunanku nanti ke anak cucu gitu loh, kalau misalkan aku tuh orang yang nggak berhenti berusaha gitu. Itu sih alasanku. Ini suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran, Miss. Suaranya itu nggak dengeran loh.
aku nggak dengar